Pernah nggak sih kamu ngerasa, udah usaha, udah berdoa, udah sabar, tapi hidup kayak nggak bergerak kemana-mana? Kayak semuanya mentok, padahal orang lain kelihatannya lancar-lancar aja. Tapi, gimana kalau justru di saat-saat paling gelap itu, hidup lagi ngajarin kamu buat jadi lebih kuat? Bukan buat nyerah, tapi buat naik level. Karena hidup itu bukan soal siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap jalan. Bahkan saat jalannya sepi dan gelap, selamat datang di Filostoik. Tempat di mana kita bahas makna di balik setiap rasa. Karena di balik lelahmu, selalu ada pelajaran yang menunggu buat kamu temukan. Kita akan menelusuri 4 frasa kunci yang kerap kali menandakan sesuatu yang lebih mendalam sedang terjadi. Kata-kata yang dapat mengungkap perselingkuhan emosional, manipulasi, atau strategi keluar diam-diam yang sudah berjalan. Ini bukan tentang menyalahkan. Ini tentang belajar melindungi kedamaian Anda, energi Anda, dan kesejahteraan emosional Anda. Jadi, jika Anda pernah merasa ada yang tidak beres dalam hubungan Anda, tetapi tidak dapat menjelaskannya, video ini cocok untuk Anda. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena tanda-tanda yang akan kami bahas bisa jadi merupakan wawasan yang Anda butuhkan untuk memperoleh kejelasan, bukan kebingungan. Mari kita mulai. Pertama, dia cuma teman aku. Kalimat ini seringkali terdengar biasa, ringan, dan tidak mengancam. Tapi sejujurnya, bagi banyak orang, ini adalah awal dari perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Karena seringkali, semuanya memang dimulai dari hal-hal kecil yang tampaknya sepele. Nama seseorang yang muncul terlalu sering dalam cerita sehari-hari, senyum yang muncul setiap kali notifikasi dari orang itu muncul, atau tawa yang terdengar sedikit terlalu akrab. Dia akan menatapmu sambil tersenyum dan berkata, dia cuma teman. Dan kamu mungkin ingin percaya, karena kamu percaya padanya. Kamu mencoba untuk tidak terlalu berpikir macam-macam, menenangkan dirimu sendiri bahwa mungkin kamu hanya terlalu sensitif. Tapi 5 kata itu, sesederhana kedengarannya, seringkali menyimpan lapisan yang lebih dalam. Bukan hanya soal persahabatan, tapi lebih ke arah posisi emosional yang perlahan mulai bergeser. Jarang ada wanita yang dengan santai membela kedekatan dengan pria lain jika memang tidak ada sesuatu yang lebih dari sekadar teman. Kalimat itu sering terasa seperti telah dipikirkan matang-matang. Dan ketika ia merasa perlu menjelaskannya secara detail, bahwa orang itu sudah punya pasangan, bahwa dia bencong atau tomboy, bahwa mereka sudah bersahabat sejak lama, atau bahkan bahwa dia seperti saudara sendiri, penjelasan itu biasanya bukan untuk membuatmu merasa tenang, tapi untuk menghindari pertanyaan yang lebih dalam. Yang menarik adalah, makin besar usahanya untuk mempertahankan hubungan itu, makin besar pula pertanyaan yang perlu kamu ajukan. Kenapa hubungan itu perlu dibela sedemikian rupa? Jika memang tidak penting, mengapa butuh pembenaran? Kamu mungkin akan mulai menyadari hal-hal kecil yang membentuk pola. Dia menyebut namanya meskipun tidak relevan. Dia tertawa lebih lepas saat membaca pesan darinya. Kadang, dia bahkan mengajakmu bertemu dengannya. Mungkin berharap kamu akan menyukai pria itu dan tidak lagi merasa terganggu. Tapi perasaan itu tetap ada, karena nalurimu mulai membaca sesuatu yang tidak sepenuhnya transparan. Kamu bisa merasakan bahwa ada ikatan emosional yang sedang ia lindungi. Dan anehnya, kadang ia terlihat lebih berusaha menjaga relasi itu ketimbang menjaga perasaanmu. Tanda-tandanya sering tidak mencolok, tapi jelas. Mereka sering bertukar pesan. Dia tertawa sendiri melihat layar ponsel, lalu buru-buru menghapus sesuatu sebelum kamu sempat bertanya. Lebih dalam lagi, dia mulai membicarakan hal-hal pribadi tentang hubungan kalian kepada pria itu. Hal-hal yang dulu biasanya hanya dia bagi denganmu. Ini bukan sekadar persahabatan. Ini adalah bentuk keintiman yang tumbuh perlahan. Satu percakapan, satu rahasia, satu pesan pada satu waktu. Dan kadang dia tidak sadar bahwa dia sedang melakukannya. Atau bisa jadi dia sadar, tapi tidak ingin berhenti. Yang menyedihkan adalah, cukup banyak cerita di mana teman pria ini kemudian menjadi pasangan resmi setelah hubungan sebelumnya berakhir. Seringkali, hal seperti ini bukan kejutan, karena sepanjang waktu, pintu itu memang tidak pernah benar-benar ditutup. Cerita seperti ini bukan hal baru. Seorang pria pernah menjalani hubungan bertahun-tahun dengan wanita yang terus menjaga kedekatan dengan seorang teman pria. Setiap kali dia menyuarakan perasaannya, kekhawatirannya dianggap berlebihan. Tapi tak lama setelah mereka berpisah, wanita itu menjalin hubungan dengan pria yang dulu katanya hanya teman, dan akhirnya mereka menikah.
Ternyata pria itu memang menunggu, dan wanita itu secara sadar atau tidak membiarkannya tetap hadir, tetap dekat. Inilah kenyataan yang tidak banyak pria ingin hadapi. Kata-kata dia cuma teman bukan selalu bohong, tapi seringkali tidak utuh. Jika seorang wanita rela mempertaruhkan rasa amanmu demi mempertahankan pria lain dalam hidupnya, maka sesungguhnya dia tidak benar-benar memilihmu sepenuh hati. Jika saat kamu menyampaikan kekhawatiran, dia malah bersikap defensif atau menertawakanmu, atau bahkan menyalahkanmu karena terlalu cemburu, itu bukan tentang cinta, tapi tentang loyalitas emosional yang sudah terbagi. Dan ketika cinta sudah terbagi, ia mulai kehilangan kekuatannya. Ada pepatah yang cocok dalam situasi ini. Kamu tidak sedang bersaing dengan seorang teman, tapi dengan seseorang yang dia belum jujur pada dirinya sendiri tentang peran sebenarnya. Dan saat energi emosionalnya secara konsisten dan diam-diam diberikan kepada pria lain, kamu tidak sedang membayangkan sesuatu yang tidak nyata. Kamu sedang hidup di dalam kenyataan itu. Pasangan yang benar-benar menghargai keberadaanmu akan membuatmu merasa cukup. Dia tidak akan membuatmu merasa seperti ada seseorang yang diam-diam menunggu giliran, sambil kamu terus diminta bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Kepercayaan sejati bukan dibangun dari seberapa sering seseorang bilang, "Jangan khawatir," tapi dari seberapa besar mereka mau menjaga apa yang penting bagimu, terutama saat tidak ada yang melihat. Dan kalau dia tidak bisa atau tidak mau melindungi hatimu dari kehadiran seseorang yang jelas membuatmu merasa terancam, mungkin dia cuma teman, hanyalah permukaan dari sebuah kenyataan yang jauh lebih besar. Kedua, gaslighting dan mengalihkan akuntabilitas. Dalam dinamika sebuah hubungan, ada saat-saat ketika hati kita merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan secara langsung, tapi juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Bukan karena kita mencari-cari masalah, tetapi karena intuisi kita, bagian terdalam dari kesadaran kita, menangkap sesuatu yang berubah. Mungkin nadanya sedikit berbeda, ceritanya terdengar agak dipoles, atau jawabannya tampak ragu-ragu. Dan karena kita ingin tetap bersikap dewasa dan tidak gegabah, kita memilih untuk membicarakannya dengan hati-hati. Kita bertanya, bukan menuduh. Kita mengungkapkan perasaan, bukan menyerang. Namun yang sering terjadi, bukan kejelasan yang kita dapatkan. Sebaliknya, justru kita dilemparkan ke pusaran tuduhan dan pembalikan logika. Tiba-tiba, seolah-olah kita yang salah karena merasa ada sesuatu yang janggal. Kita dianggap terlalu sensitif, dituduh berpikiran negatif. Bahkan kadang dituduh sedang menciptakan masalah dari hal kecil. Hal yang awalnya dimulai sebagai percakapan, jujur berubah menjadi semacam ruang interogasi, di mana kita menjadi terdakwa, bukan pendengar yang peduli. Dan disinilah letak masalah sebenarnya. Ini bukan sekadar miskomunikasi biasa. Ini adalah salah satu bentuk manipulasi psikologis yang dikenal sebagai gaslighting. Sebuah taktik halus, kadang sangat sopan, tetapi secara perlahan merongrong pondasi keyakinan diri kita. Dalam banyak kasus, gaslighting tidak datang dengan nada tinggi atau ancaman langsung. Ia datang dengan senyum lembut, kalimat rasional, dan pergeseran topik yang begitu halus, sehingga kita mulai mempertanyakan apakah masalah itu benar-benar ada, atau hanya ilusi dalam pikiran kita sendiri. Gaslighting seringkali bekerja dengan cara memindahkan fokus dari perilaku seseorang kepada reaksi emosional kita terhadap perilaku tersebut. Ketika kita menanyakan mengapa dia terlihat sangat dekat dengan seseorang, atau mengapa isi pesan yang kita lihat tampak ganjil, yang menjadi sorotan bukanlah kejelasan jawaban, melainkan cara kita bertanya. Kita dianggap tidak percaya, terlalu reaktif, atau bahkan insecure, padahal kita hanya ingin memahami. Tapi kita malah dibuat merasa bersalah karena memperhatikan sesuatu yang memang mencurigakan. Dan inilah seni manipulasi itu bekerja, bukan dengan kekerasan, tetapi dengan membuat kita perlahan kehilangan orientasi pada realitas dan menganggap intuisi kita sebagai kelemahan, bukan kekuatan. Dalam pandangan Stoikisme, salah satu kebijaksanaan terbesar adalah mengenali batas antara hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang tidak bisa. Reaksi orang lain, interpretasi mereka, atau bahkan strategi mereka untuk menghindari tanggung jawab bukanlah wilayah yang bisa kita kontrol, tapi cara kita menanggapi itulah yang berada sepenuhnya dalam kendali kita. Stoik seperti Marcus Aurelius atau Epictetus tidak akan menyarankan kita untuk terus memohon kejelasan dari orang yang terus-menerus mengelak, melainkan menyarankan agar kita mengasah kejelasan batin sendiri. Jika kita tahu bahwa niat kita tulus, bahwa pertanyaan kita muncul dari tempat yang penuh hormat,
maka kita tidak perlu goyah oleh respons yang menyalahkan. Gaslighting bekerja dengan mengaburkan realitas. Dan saat kita kehilangan pijakan terhadap apa yang sebenarnya terjadi, kita menjadi lebih mudah dikendalikan. Kita mulai mempertanyakan ingatan kita, perasaan kita, bahkan logika kita sendiri. Ini bisa sangat menghancurkan secara psikologis. Dalam dunia terapi hubungan, pola ini disebut sebagai bentuk kekerasan emosional tingkat lanjut. Itu menggerogoti validasi diri kita dari dalam, membuat kita bergantung pada narasi yang mereka bangun, bukan pada kebenaran yang kita alami. Kadang, bentuknya bisa sangat halus. Misalnya suatu hari dia berkata bahwa malam itu adalah acara khusus hanya untuk para wanita. Tapi kemudian di hari lain, seseorang secara tidak sengaja menyebutkan bahwa ada pria lain yang ikut. Ketika Anda bertanya, dia menepisnya seolah tidak penting. Anda dianggap terlalu paranoid, tapi intuisi Anda menolak diam. Dalam kontradiksi kecil seperti itulah, kebenaran mulai menampakkan wajahnya. Tidak dengan teriakan, tetapi dengan bisikan kecil yang konsisten. Hal yang menyedihkan adalah, jika Anda bertahan terlalu lama dalam hubungan seperti ini, Anda mulai kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Anda mungkin mulai menyesuaikan batasan-batasan Anda, bukan karena Anda lebih bijak, tetapi karena Anda semakin lelah memperjuangkan kebenaran. Dalam jangka panjang, ini bukan hanya membuat Anda kehilangan kepercayaan pada pasangan, tetapi juga pada persepsi Anda sendiri. Dan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri adalah salah satu luka terdalam yang bisa dibawa seseorang dari hubungan yang tidak sehat. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak menyerahkan kompas batin kita kepada siapapun. Logika, intuisi, dan nilai-nilai kita adalah bagian dari domain internal kita, dan tugas kita adalah menjaganya tetap jernih. Jika ada seseorang yang terus-menerus membuat kita merasa perlu membela perasaan kita sendiri, maka kita perlu bertanya, apakah hubungan ini membangun kita, atau justru perlahan menghancurkan jati diri kita? Ingat, intuisi bukanlah sesuatu yang bisa selalu dibuktikan dengan data. Ia bukan statistik. Ia adalah kecerdasan batin yang terasah dari pengalaman, empati, dan sensitivitas terhadap energi di sekitar kita. Jika sesuatu terasa janggal, maka itu sudah cukup sebagai alasan untuk menyelidikinya lebih dalam. Kita tidak butuh setiap detail cocok dan sempurna untuk mempercayai bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Akhirnya, kita tidak bisa memaksa seseorang untuk jujur kepada kita, tapi kita bisa memilih untuk jujur kepada diri sendiri. Kita tidak selalu bisa mengubah cara mereka merespons kekhawatiran kita, tetapi kita bisa memutuskan apakah kita ingin tetap tinggal dalam hubungan yang membingungkan atau memilih untuk kembali pada ketenangan batin kita sendiri. Tidak semua cinta datang dengan kejujuran, dan tidak semua kebersamaan berarti kesehatan emosional. Dan jika kita menemukan diri kita terus-menerus harus menjelaskan rasa tidak nyaman kita kepada seseorang yang tidak pernah berusaha benar-benar mendengarkan, mungkin itu bukan lagi hubungan yang saling menumbuhkan, melainkan arena di mana cinta telah berubah menjadi permainan logika yang tak seimbang. Disitulah kita perlu mengingat satu hal, jika kita terus meragukan diri sendiri demi mempertahankan seseorang, kita sedang kehilangan arah dari apa yang seharusnya kita jaga, diri kita sendiri. Ketiga, aku butuh ruang, sebuah cara halus untuk pergi tanpa terlihat meninggalkan. Kalimat, aku butuh ruang sering terdengar lembut, bahkan tampak penuh kedewasaan. Seolah ia hanya ingin mengambil waktu sejenak untuk diri sendiri, untuk bernapas, menyembuhkan, atau mencari kejelasan. Tapi mari kita bicara jujur, ya. Dalam banyak kasus, saat seorang wanita mengatakan ini, sebenarnya itu bukan awal dari perbaikan hubungan, melainkan awal dari jarak yang disengaja. Bukan karena dia ingin memperkuat ikatan, tapi karena dia mulai perlahan menjauh. Seringkali, ruang yang ia minta itu bukan ruang kosong. Sudah ada sesuatu atau seseorang yang mulai mengisinya. Mungkin masih samar, belum terlihat jelas, tapi energi itu sudah mulai berpindah. Kalimat aku butuh waktu untuk diriku sendiri sering jadi cara halus untuk membuka pintu ke arah yang lain, tanpa langsung menutup pintu terhadapmu sepenuhnya. Ini adalah salah satu strategi keluar yang paling sering disalahpahami dalam hubungan modern. Bagi sebagian pria ini terdengar seperti jeda yang sehat, tapi kenyataannya seringkali itu adalah langkah pertama menuju kepergian yang sebenarnya sudah lama direncanakan. Hanya saja disampaikan dengan kata-kata yang tampak bijak. Perhatikan saja tanda-tandanya. Pesan teks mulai jarang muncul, dan kalaupun ada, terasa dingin dan datar. Panggilan telepon yang dulu hangat dan penuh tawa kini berubah jadi obrolan singkat yang fungsional. Tidak ada lagi sentuhan yang tulus, pelukan spontan, atau bahkan pandangan mata yang dalam. Dan lebih dari itu,
kamu mulai melihat dia menghabiskan lebih banyak waktu dengan teman-teman baru. Tempat-tempat yang dulu kalian datangi bersama, sekarang tampaknya jadi ruang di mana kamu tak lagi diundang. Kadang, ada satu nama yang mulai sering muncul. Ketika kamu bertanya, dia berkata, dia cuma teman. Tapi kamu tahu, bukan? Bukan karena kamu cemburu tanpa alasan, tapi karena kamu bisa merasakan pergeseran energinya. Kata-katanya mungkin masih manis, tapi keintiman emosionalnya sudah mulai menjauh. Dan disinilah banyak pria terpeleset. Mereka mulai mengejar, mereka mengirim pesan panjang, mencoba menjelaskan, menunjukkan cinta mereka, berharap bisa membuatnya tetap tinggal. Tapi kenyataannya, saat seseorang sudah mulai menjauh, semakin kamu mendekat, semakin mereka merasa ingin bebas. Dia tidak meminta ruang untuk memperbaiki hubungan. Dia memintanya untuk menguji kehidupan tanpamu, sambil tetap membiarkan celah pintu sedikit terbuka. Hanya jika suatu saat dia ingin kembali. Yang sering luput disadari adalah, dalam diamnya, dia mengamati. Dia memperhatikan bagaimana kamu merespons kepergiannya yang halus. Dan semakin kamu terlihat berusaha keras mempertahankan hubungan itu, semakin besar kemungkinan dia merasa tidak perlu lagi menghargai ketulusanmu. Karena pada titik itu, hubungan tidak lagi tentang saling memberi, tapi tentang satu pihak yang mundur perlahan dan pihak lain yang terus menggapai tanpa disambut. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan? Bukan memohon, bukan berdebat, bukan juga menjelaskan panjang lebar tentang perasaanmu. Respons yang paling kuat adalah menghormati permintaannya. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu menghargai dirimu sendiri. Mundurlah bukan dengan amarah, tapi dengan ketegasan yang lahir dari harga diri. Biarkan tindakannya yang berbicara. Karena pada akhirnya, kata-kata bisa menipu, tapi jarak yang dia ciptakan menunjukkan kebenaran yang sebenarnya. Kalau ternyata dia menggunakan ruang itu untuk lebih dekat dengan orang lain, maka kamu tidak kehilangan seseorang yang benar-benar mencintaimu. Kamu hanya melepaskan seseorang yang sudah lebih dulu melepaskanmu secara emosional. Itu bukan kekalahan, itu kebebasan. Dalam filosofi Stoik, ada kebijaksanaan besar dalam pengendalian diri. Seorang pria yang mampu tetap tenang dan membumi saat seseorang menjauh bukanlah lemah atau pasif. Justru di sanalah letak kekuatannya. Dia tahu kapan harus bertahan, dan yang lebih penting, tahu kapan waktunya berhenti mengejar sesuatu yang tidak lagi membalas energi dengan tulus. Dan disitulah pelajaran sejatinya berada. Ketika dia meminta ruang dan kamu memberikannya sepenuh hati tanpa drama atau desakan, dia akan merasakannya. Dalam keheningan itu, ketika tidak ada lagi notifikasi darimu, tidak ada lagi usaha dari pihakmu, dia akan sadar. Bukan hanya tentang siapa yang dia tinggalkan, tapi juga tentang apa yang kini benar-benar hilang. Karena kamu bukan sekadar pria yang mencintainya. Kamu adalah pria yang tahu batas, tahu nilai dirinya sendiri, dan tahu kapan waktunya berhenti menyerahkan hati kepada seseorang yang tak lagi menjaganya. Keempat, kamu terlalu baik buat aku. Kamu pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik dari aku. Kalimat ini mungkin terdengar manis, bahkan penuh perhatian. Tapi kalau kamu cukup tenang untuk mendengarnya dengan hati yang terbuka, kamu akan tahu, ini bukan pujian. Ini adalah bentuk perpisahan yang dibungkus dengan kata-kata indah. Ini bukan tentang kamu layak mendapatkan yang lebih baik. Ini tentang dia yang ingin pergi tanpa merasa bersalah. Ada momen-momen dalam hubungan ketika seseorang sudah tidak lagi ingin melanjutkan, tapi tidak tahu bagaimana caranya mengatakannya tanpa menyakiti. Jadi mereka memilih kalimat yang terdengar mulia, tapi terasa seperti vonis. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Kedengarannya seperti mereka sedang peduli, seolah mereka sedang melakukan sesuatu yang terhormat. Tapi pada kenyataannya, seringkali ini hanyalah cara halus untuk mengatakan, aku sudah nggak di sini lagi, tolong jangan bikin ini jadi lebih sulit. Saat kalimat itu muncul, dia mungkin belum sepenuhnya pergi secara fisik, tapi secara emosional, dia sudah tidak bersama kamu lagi. Kamu bisa merasakannya. Energi hangat yang dulu dia bawa mulai hilang. Sentuhannya jadi datar. Kata-katanya pendek dan hambar. Matanya tidak lagi memandangmu seperti dulu. Kalian masih ada di ruangan yang sama, tapi dia seperti berada di tempat yang jauh. Dan ini yang membuatnya makin membingungkan. Karena dia tidak mengatakan, aku sudah tidak cinta, atau aku ingin pergi.